Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait kabar ataupun konfirmasi meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dan yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah, Saudara, suasana di Iran di mana warga Iran berkumpul setelah konfirmasi meninggalnya pemimpin tertinggi mereka. Dan tentunya ini menjadi kabar yang mengejutkan dan juga menyedihkan bagi warga di Iran, terutama ketika kabar ini disampaikan kurang dari 24 jam setelah serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel menghantam Iran pada hari Sabtu. Dan konfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei juga disampaikan oleh jurnalis di Associated Press yang berada di Iran, Saudara. Dan berikut pernyataannya. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state-run news agency. Now, they offered no details on how Khamenei died, but he was the target of joint American-Israeli airstrikes that have just pummeled at Iran over the last 24 hours. Now, his death is going to set up a new moment for Iran. Iran has only had two supreme leaders so far, the Ruhollah Khomeini, who led the 1979 revolution, and Khamenei, who came into power in 1989 and led Iran through decades of tensions with the United States over its nuclear program, as well as its support for proxies in the wider Middle East. Masih bergabung bersama kami juga Dian Wirengjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012-2016, dan juga Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Tadi seperti sebelum jeda, saya mau ke Pak Dian. Pak Dian, dengan kemudian sikap sementara paling tidak yang sekarang diambil oleh negara-negara di Teluk untuk tidak menyerang kembali Iran, dan kemudian ada kemungkinan dua tadi ya Pak ya, antara penggulingan rezim yang mungkin diharapkan oleh sebagian negara-negara di Teluk dan juga pengukuhan revolusi Islam Iran di sana, mana yang kemudian akan lebih mengarah gitu Pak, penggulingan atau pengukuhan? Terima kasih Mas. Begini, saya dalam hal ini menegaskan apa yang disampaikan Mas Hasibullah. Tidak akan terjadi pergantian rezim. Artinya apa? Yang ada adalah pengukuhan rezim Islam yang usianya baru 47 dengan dua pemimpin. Buat saya perjalanan masih jauh dibandingkan dengan monarki yang ribuan tahun. Dan sekarang terjadi tragedi ini. Buat saya begini, Mas, kalau ditanya kawasan, saya yakin sekarang pemimpin-pemimpin Teluk itu, beberapa negara kawasan yang pangkalannya diserang Iran, memikirkan kembali reaksi mereka yang tadinya sempat emosional, termasuk Arab Saudi yang mengatakan akan melakukan serangan balik. Buat saya mereka akan lebih mempertimbangkan secara hati-hati, secara waras, bahwa tindakan membalas serangan sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Satu, tewasnya Ayatollah Ali Khamenei merupakan tujuan utama Trump dan Netanyahu. Kalau mau kita ingat statement-statement sebelumnya, tujuannya adalah pergantian, artinya rezim. Buat saya tewasnya Ayatollah Ali Khamenei ini akan menjadi capaian buat Amerika dan Israel. Artinya pemimpin Iran sudah berhasil ditewaskan. Tapi kalau sistem kenegaraannya saya kira tidak. Yang ada justru penegasan kembali pengukuhan seperti kata Mas Hasibullah. Kenapa? Kawasan Timur Tengah yang ketika revolusi di tahun 1979 itu dibayangkan akan bergolak, akan ada revolusi Iran dan revolusi akan menjalar kemanapun. Ternyata tidak pernah terbukti itu. Iran tidak pernah melakukan invasi atau agresi terhadap negara lain. Bahkan dalam tahun 80 ketika dianggap lemah, Irak yang menyerang dibantu Amerika lagi. Amerika ini kan memang pengecut ya. Sifatnya hanya membantu gitu. Nggak pernah berhadapan berani langsung dengan yang setara seperti Rusia atau Cina. Nah, dalam kaitan itu saja kita lihat kawasan Timur Tengah
relatif tenang di bawah rezim Islam Iran. Tidak ada pergolakan di dalam negeri Iran, walaupun secara politik tentunya ada di parlemennya, tapi secara kenegaraan dia membuktikan negara berdaulat yang baik dengan tetangganya. Nah, hal ini tercipta sampai saat ini. Artinya tidak ada yang namanya sengketa atau konflik militer secara langsung dengan tetangganya. Walaupun di sekitarnya Iran ada Pakistan yang ramai sekarang dengan Afghanistan, Irak yang ramai dengan ISIS, ada Syria. Iran tidak pernah usil dengan negara tetangganya. Walaupun diakui memang di negara-negara itu ada elemen Syiah dukungan Iran. Tapi Iran tidak mengganggu tetangga dalam konteks invasi atau apa. Artinya apa? Pemimpin Arab di Teluk berhutang budi kepada Ayatollah Khomeini dan Khamenei untuk ketertiban kawasan. Dan itu hanya terganggu akibat ulah Amerika dan Israel, khususnya di bawah pemimpin yang sakit jiwa seperti Netanyahu dan Trump yang secara licik menggunakan teknologi untuk membunuh pemimpin yang memang sangat sederhana dan pengawalannya sangat light, sangat ringan. Oke, baik. Yang kemudian saya ingin tanyakan kembali ke Mas Hasibuloh. Mas Hasibuloh, tadi kata Pak Dian mungkin kalau untuk serangan balik dari negara-negara Teluk ini tidak relevan gitu ya. Tapi kalau menurut Anda, keputusan mereka untuk tidak menyerang balas ataupun belum menyerang balas Iran ke sana ini lebih ke dasar untuk istilahnya menghindari konflik, menghindari kerugian ekonomi, atau tadi kemungkinan bakal terjadi rezim gitu atau pergantian rezim di sana? Ya, sebenarnya untuk negara-negara Arab Teluk sendiri, mereka kan juga ada kerawanan, malah bisa jadi lebih rawan daripada Iran. Yaitu bukan hanya secara ekonomi, tapi juga khawatirnya krisis ini juga bisa menyerempet, bisa melebar, katakanlah ke negara-negara Arab Teluk tadi, yang kalau kita bandingkan demokrasi sebagai salah satu fundament yang sangat kuat bagi tegaknya sebuah negara, maka sebenarnya Iran memiliki itu, karena walau bagaimanapun Iran tetap ada pemilihan langsung. Walaupun memang di ujungnya di kalangan para pemimpin elit Ayatollah Ali Khamenei, kemudian terutama di kalangan majelis khubaro itu atau majelis ahli itu memang khusus pemilihannya, tidak langsung semuanya dari rakyat. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab Teluk bahkan Timur Tengah secara umum yang sampai sekarang secara demokrasi mereka belum punya, artinya apa? Negara-negara ini ada kerapuhan yang luar biasa. Karena kekuasaannya dibangun, dijaga sekali lagi dengan kekuasaan yang kuat oleh mereka. Karena dari rakyat itu kan mereka tidak punya suara. Karena sekali lagi mereka oposisi, kalau menjadi bahaya mungkin katakanlah sistem hukumnya berjalan dan menangkap mereka yang dianggap sebagai pengganggu bagi kekuasaan misalkan. Dan tidak ada penjadwalan yang teratur berkaitan dengan pergantian rezim. Ini kerawanan sebenarnya kalau kita lihat dalam sistem kerajaan ataupun yang belum mengikuti sistem demokrasi. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kerawanan bagi negara-negara Arab Teluk secara khusus dan Timur Tengah secara umum itu lebih berlipat-lipat. Karena itu mereka ingin maunya itu sebisa mungkin berada dalam zona aman dan nyaman. Tidak perlu terpengaruh dengan berbagai macam kondisi yang membuat rakyatnya bisa bertanya, apalagi bisa menggugat misalkan. Kita ingat peristiwa Arab Spring misalkan, itu kan betul-betul luar biasa menjadi sebuah ketakutan karena mereka bisa mengalami seperti yang terjadi di Tunisia, yang terjadi di Mesir, yang terjadi di Libya, dan di banyak lagi negara yang lainnya. Dan kalau krisis ini berkepanjangan menjadi katakanlah mengganggu kondisi rakyat di negara-negara Arab Teluk ini, bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan gelombang protes atau mungkin krisis lebih lanjut. Selain soal krisis ekonomi, selain soal krisis politik yang mereka hadapi. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi perang ini betul-betul menjadi sebuah jebakan dilematis, terutama bagi negara-negara Arab. Kalau bagi Iran dia udah fighting, memang dia berada
pada posisi yang diserang. Jadi mau tidak mau pilihannya adalah melawan, apalagi dengan nilai-nilai yang kita kenal dari Iran tentang perlawanan, kemudian tentang bahkan kemartiran dan lain sebagainya yang sudah mengakar dalam tradisi rakyat Iran, itu nggak usah jual ke Iran, akan dibeli gitu. Jual tantangan maka mereka akan beli, dan Iran membuktikan itu dalam banyak perang yang sudah dilakukan, termasuk yang paling baru dari tahun 2024, 2025 dan sekarang 2026. Jadi Iran siap untuk menghadapi yang tadi disampaikan oleh Pak Dian, kalau diganggu mereka siap. Tapi yang sangat baik menurut saya, dan itu juga kita saksikan, itu yang di dalam bahasa Arab dikenal sebagai prinsip husnul jiwar. Jadi hubungan yang menjaga pertetanggaan, dan itu terawat selama ini, kecuali memang ketika Iran diserang seperti yang terjadi sekarang, baik diserang maupun oleh Amerika ataupun proksi-proksinya atau sekutu-sekutunya. Lalu yang jadi pertanyaan nanti, kemudian bagaimana ke depannya nanti Iran? Apakah kemudian akan dibantu juga nanti oleh Rusia, Tiongkok ataupun Inggris? Jangan dijawab dulu, Mas Hasibulo dan juga Pak Dian. Kita akan bahas usai jeda berikut. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, tadi sebelum jeda ada janji yang kami ingin tanyakan kepada Pak Dian maupun Mas Hasibulo yang juga masih bergabung. Namun sayang sekali Bapak-Bapak, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Kita harapkan semoga konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel ini cepat mereda, karena apapun tujuannya, perang tentunya hanya akan membawa kehancuran. Terima kasih Pak Dian Wiringjurit, Duta Besar RI untuk Indonesia 2012-2016, dan juga Mas Hasibulo Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam. Kami tutup Breaking News kali ini, saudara. Jangan lewatkan informasi terkini lainnya dalam program Kompas Siang sesaat lagi. Saya Budi Manatyanaya. Sampai jumpa.